Sebenarnya Rizik ini adalah playmaker. Dia adalah pintu untuk polisi membongkar keterlibatan Bohir. Tapi kita dari sini melihat bahwa Rizik bukan tujuan akhir dari polisi. Rizik akan diperas sebanyak-banyaknya, mengurai dan menguras informasi sampai tetes informasi penghabisan. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Rizik terancam polisi gerak cepat, Bohir gagal hilangkan barang bukti. Penulis Manuel. Dari 6 tersangka kerumunan di Petamburan, hanya Rizik yang ditahan oleh Polda. Rizik ini menjadi sosok yang cukup penting, mungkin sangat penting. Beberapa orang menarasikan bahwa Rizik ini adalah musuh besar polisi yang dicari dead or alive. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat tidak begitu. Sebenarnya Rizik ini adalah playmaker. Dia adalah pintu untuk polisi membongkar keterlibatan Bohir. Rizik pulang tidak begitu saja sendirian. Tidak mampu bayar overstay, punya kasus hukum di Arab, tapi bisa pulang dengan mudah. Tidak semudah itu Ferguson. Pasti ada Bohirnya, dia aset. Beberapa analisis saya terkait strategi polisi mencari Bohir dan mengulik semua informasi dari Rizik. Diperkuat lagi dengan penetapan tersangka dan penahanan Rizik dan sisanya pulang. Sisanya hanya wajib lapor beberapa waktu sekali. Kita tahu bahwa Rizik ini hanya sebagai alat di tangan Bohir. Saat ini nama Rizik Syihab sudah terlalu jelek untuk diangkat lagi menjadi imam besar seluruh umat. Posisinya sudah ada di bawah sejak disobek balihonya oleh TNI dan Polri. Anies sudah jadi gubernur, merasa Rizik ini tidak penting lagi. Datang ke Petamburan hanya untuk hahaha. Strategi untuk memporak-porandakan Indonesia lewat kerumunan ternyata gagal membuat kericuhan. Karena memang analisis paling logis dari aksi mereka ini adalah memang untuk merusak. Ternyata gagal maning. Rizik sudah tidak penting lagi di mata Bohir. Apalagi sudah ada 6 anggota FPI yang mati konyol. Bohir rugi bandar. Bawa pulang orang ini tidak membawa manfaat lagi buat mereka. Dia sudah tidak penting lagi. Tinggal dibuang. Habis manis, sepah dibuang. Untuk menghilangkan barang bukti dan konspirasi, hal paling masuk akal adalah menghilangkan Rizik. Disinilah polisi cekatan. Tangkap. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat terkait penahanan Rizik demi mencari tahu sumber dana yang memulangkan dia. Kemudian ada upaya menghilangkan barang bukti tersebut. Rizik datang ke kantor polisi sebetulnya bukan lagi untuk memenuhi panggilan polisi. Panggilan pertama Rizik mangkir, panggilan kedua dia kabur. Menurut analisis saya, orang ini memang ingin bikin keributan. Merasa masih penting, merasa masih di-backing oleh Bohir. Tapi mendadak pengacara Rizik datang untuk mengambil surat pemanggilan. Padahal seharusnya pengacara tahu bahwa setelah pemanggilan kedua tidak dipenuhi, polisi akan mengerahkan anggotanya untuk jemput paksa Rizik. Tangkap, borgol, martabat terbanting. Kemudian beredar video bahwa Rizik akan datang ke polisi pagi-pagi, ngaku-ngaku sebagai warga negara yang baik. Dari sini saya mulai curiga, dia ini bukan dijemput polisi. Dia sudah diperingatkan oleh polisi bahwa tempat paling aman untuknya selama ini adalah kantor polisi. Paling aman. Kenapa? Kemungkinan besar karena sudah ada informasi bahwa nyawa Rizik sudah diincar untuk menghilangkan barang bukti. Polisi gerak cepat. Polisi langsung mengingatkan. Akhirnya dia buat video baik-baik mau datang ke kantor polisi. Mimik ketakutan tidak bisa disembunyikan lagi. Akhirnya pagi-pagi dia datang ke kantor polisi. Informasi dari intelijen orang dalam membuat orang ini terdiam. Mungkin dia tidak sangka kalau Bohirnya yang akan menghabisinya, bukan polisi. Polisi juga tidak mau nantinya mendapatkan fitnah bahwa mereka yang menghabisi nyawa tersangka yang melawan. Mungkin saat ini Bohir kaget melihat bagaimana Rizik begitu lembek datang ke kantor polisi. Sosok yang selama ini membenci polisi membuat pengikutnya ingin menggal kepala polisi ciut. Ciut seciut-ciutnya. Kecil, nyalinya hilang. Mendadak orang ini langsung berpikir secara sehat, logis, dan rasional. Selama ini dia menjadi alat di tangan Bohir. Siapa Bohirnya? Saya mau sebut nanti dilaporin. Jadi biarkan saja disebut Bohir.
Mungkin jika Rizik tidak datang ke kantor polisi dengan segera beberapa jam terlambat, nyawanya jadi ancaman. Polisi tidak salah menyebut bahwa Rizik ketakutan sehingga dia harus ke kantor polisi. Kalau memang itu kenyataannya bahwa dia takut, mau bagaimana lagi? Ternyata orang yang koar-koar tentang jihad, nyalinya ciut juga jika diancam nyawanya. Katanya dirinya dan keluarganya tidak akan segan-segan untuk berjihad. Pengecut tetaplah pengecut. Tapi kita dari sini melihat bahwa Rizik bukan tujuan akhir dari polisi. Rizik akan diperas sebanyak-banyaknya, mengurai dan menguras informasi sampai tetes informasi penghabisan. Kita lihat babak selanjutnya. Begitulah babak-babak. Rizik kunci polisi ungkap bohir dan ketua panitia pembagi masker. Penulis Manuel. Petamburan memang menjadi markas dari Rizik dan FPI yang dikenal sebagai attacker milik sekelompok orang-orang yang berkepentingan. Mereka disebut dengan bohir. Untuk para pembaca yang tidak tahu bohir, mereka adalah pendana. Rizik tidak sendirian. Yang bilang Rizik sendirian tentu tidak bisa memahami situasi politik. Rizik ini adalah orang yang diminta dan dipulangkan untuk tujuan tertentu. Kalau bicara radikalisme, kita harus pandang ini erat dengan pendidikan yang kurang alias lack of knowledge, juga dengan kesejahteraan yang rendah alias low of welfare. Kedua hal ini menjadi dasar bagaimana radikalisme ini bisa bertumbuh subur di tanah air Indonesia. Pendidikan dan kesejahteraan menjadi dua kunci yang paling penting dalam menghidupi bangsa ini. Negara bisa disebut berkembang karena pendidikan maju dan kesejahteraan ditingkatkan. Inilah yang dikerjakan Jokowi. Secara kasat mata, apa yang dikerjakan Jokowi adalah pembangunan yang baik, positif, seharusnya didukung, tidak bisa dilawan. Tapi secara alam kadrun, upaya Jokowi ini adalah ancaman bagi mereka yang selama ini menikmati dan memperkosa Ibu Pertiwi lewat memelihara kebodohan dan kemiskinan. Rizik bukan pulang sendiri. Sekitar 1 tahun sebelum Rizik pulang, beredar kabar bahwa dia tidak bisa kembali karena harus bayar overstay senilai 550 juta rupiah kepada Arab. Belum lagi menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya di Arab Saudi. Dia yang seharusnya pulang batal. Dia didiamkan di sana, diberikan penghidupan ala kadarnya. Akan tetapi siapa yang bisa tahan? Sebelum pandemi datang, dia sudah isolasi bersama keluarganya. Anak-anak perempuannya harus nikah. Kebutuhan untuk berkelamin dan berketurunan tentu ada. Jadi jawaban bohir di belakang kepulangan Rizik menjadi sebuah keniscayaan dan pasti menjadi sebuah hal yang paling logis. Kalau enggak, dari mana uang yang bisa ia keluarkan untuk membiayai overstay dan menyelesaikan kasus hukum di Arab? Lagi pula kasus hukum yang ada di Indonesia tidak akan selesai. Maka dia meminta jaminan. Kalau pulang pasti aman. Meminta jaminan ke siapa? Pasti ada penjaminnya. Bohong kalau tidak ada penjaminnya. Sulit melihat bahwa Rizik ini datang one man show. Selama dia di Arab, siapa yang menjaga Petamburan? Pasti butuh bibit, bebek, dan bobot yang cukup untuk memastikan keberadaannya. Selain menjamin kepulangannya, tentu Rizik ingin dijamin juga kasus-kasus hukumnya. Beres, semua selesai, begitulah ucap bohir.